SD Negeri Margasari 02 Sidaja yang hari ini berbahagia, hari ini penuh semangat. Mudah-mudahan kegiatannya lancar dari awal sampai akhir, tidak ada kendala suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari yaumil akhir Allahumma amin. Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak, marilah kita bersemangat dulu ya. Semangat apa? Semangat kita dalam pembelajaran di kelas ya. Karena di sini pembelajaran di kelas itu nanti yang memimpin adalah Bapak Ibu guru. Nah, di sini calon guru penggerak juga akan memulai lebih awal, separuhnya awal. Jadi monggo nanti teman-teman yang belum menjadi CGP agar diberi informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman apa yang didapat dari pendidikan guru penggerak, sehingga nanti pendidikan di SD Negeri Margasari 02 akan serasa sekolah penggerak ya. Allahumma amin. Karena nanti guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak akan mengikuti dengan sendirinya, meniru dari yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Di sini diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah ya. Yang kalau tidak salah itu nanti budaya positif di sekolah ini akan dibangun dengan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu. Jadi nanti apa yang akan disampaikan dari calon guru penggerak, monggo kita ikuti bersama ya, kita beri dukungan, kita support ya, kemudian kita apresiasi, kemudian kita tiru nantinya di kelas masing-masing ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Selanjutnya acara ketiga yaitu presentasi CGP, monggo disilakan. Selanjutnya presentasi CGP, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi ke Bapak Ibu nggih, belajar bersama nggih Bapak Ibu nggih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita berkolaborasi dan belajar bersama. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oke, untuk menambah semangat kita, boleh kita berdiri, kita Estri ya, bernyanyi bersama, bergerak bersama.
Lanjut ya. Yang pertama itu kita akan bicara tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep utama dalam modul budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan posisi kontrol, juga segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun anak sesuai kodrat anak. Perubahan paradigma belajar itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ada teori kontrol, yaitu dari Dr. William Glasser, yaitu ilusi ya. Ilusi guru itu mengontrol murid, jadi guru itu mengontrol murid. Terus ada ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Paradigma stimulus respon. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita ya, dari perilaku kita dulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti intinya dari diri kita sendiri dulu ya, untuk berubah. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata lain, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan kita itu lebih cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka, itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dan disiplin juga dapat mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan keberanian. Itu sudah tertera dalam profil pelajar Pancasila. Iya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi dari dalam diri atau internal dan motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi yang dapat membentuk budaya positif itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri atau internal, dan motivasi tersebut itu dapat menumbuhkan kesadaran untuk bersifat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti intinya masih sama ya, motivasi perilaku itu datang dari diri kita sendiri. Selanjutnya, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini datang dari motivasi luar ya. Saya harus datang agar tidak dihukum. Itu alasannya mempunyai motivasi dari luar atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, biar dapat imbalan dipuji atau dapat hadiah, itu juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal. Motivasinya datang dari dalam diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, budaya positif. Ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Selanjutnya, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Coba direnungkan dulu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba, ada yang mau menjawab, berbagi? Silakan. Menurut saya, pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya iya Bu, setuju. Biasanya kan ketika anak ya salah, saya juga memberikan hukuman kepada mereka biar jelas ya, mereka akan berubah. Terima kasih. Berarti hukuman menurut Bu Eda itu dapat mendisiplinkan anak. Iya. Selanjutnya, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Silakan, ada yang mau berbagi menjawab? Menurut saya jawab iya, setuju. Iya, berarti memberi hukuman, membaca atau membersihkan sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ya. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga. Ada yang mau menjawab? Bu Atik? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Meningkatkan motivasi belajar anak tentunya karena diberi penghargaan untuk berbahagia. Jadi terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan pemantik ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Next. Selanjutnya, hukuman tidak akan menyelesaikan masalah walau dalam waktu singkat
kegiatan ini memiliki hasil, namun bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa mendatang. Berarti ini hukuman ya itu memberi efek jangka yang panjang, yang lama sekali. Saya juga dulu ingat pas waktu SD ya, hukumannya tidak fisik tapi secara verbal. Saya sakit dan guru saya bilang, makanya kalau makan itu jangan sembarangan apa-apa dimakan kayak gitu ya. Jadi saya sampai sekarang jadi ingat, oh iya ya, walaupun itu hanya ucapan tapi apa ya, membekas. Sudah lama sekali ya, berapa puluh tahun itu, jangkanya panjang sekali. Terus pemberian penghargaan kepada murid itu dapat menimbulkan dampak negatif ternyata. Kenapa? Apabila guru melakukan penghargaan secara berlebihan, ya, itu akan membuat anak tersebut itu merasa lebih tinggi, lebih hebat dari teman-temannya, dan mungkin akibatnya sombong juga bisa, iya. Terus tidak butuh teman lah ya, gitu. Next, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada tiga. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikannya saja, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan terlebih dahulu atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu hanya satu arah saja dari pihak guru saja. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Itu konsekuensi sudah disepakati terlebih dahulu antara murid dan guru. Next, masih restitusi. Restitusi itu adalah tindakan mengembalikan atau memulihkan keadaan yang sebelum terjadi kejadian. Jadi nanti anak disuruh menemukan solusinya sendiri ya, berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati. Next. Di sini masih ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya, siswa datang terlambat ke sekolah. Ini kalau dari hukuman, guru itu akan menghukum untuk hormat bendera selama 10 menit. Terus kalau hukuman juga, guru akan marah sehingga siswa itu akan merasa takut. Nah, dari segi konsekuensi yaitu yang pertama, karena datang terlambat misalnya 10 menit, nanti anak akan kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas ya. Jadi mungkin kalau anak datang terlambat 10 menit, nanti dia akan kehilangan 10 menit untuk istirahatnya ya. Guru tegas sehingga siswa hormat peraturan. Yang ketiga, dari segi restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas diri dan membantu menyelesaikan masalah. Berarti kalau ada siswa terlambat, guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, gitu ya. Dan nanti salah satunya mungkin disiplin datang ke sekolah. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa akan menghormati diri sendiri juga orang lain. Next. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, itu penerimaan ya termasuknya. Yang ketiga kebutuhan penguasaan, contohnya suatu kemampuan akan kemampuan diri siswa atau manusia itu. Selanjutnya yang keempat kebutuhan kebebasan, yaitu memilih, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Di sini ada pertanyaan ya, ada kasus Dinda, seorang anak kelas 2 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah itu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru Rani, yaitu gurunya. Menurut Dinda, dia seperti itu ya bilangnya, saya benci pada bu guru Rani, begitu ya. Menurut bapak dan ibu itu kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Coba untuk yang pertama, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, menurut bapak ibu, kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Belum ya, ini maksudnya itu. Oh ya. Coba yang pertama, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Coba ada yang mau berpendapat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Dinda? Coba Bu Atik, Bu Hanif, Bu Siti, monggo. Mencoba menjawab ya. Ini kan jawaban menurut saya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Artinya di sini tadi kan kita berusaha untuk memenuhi yang dibutuhkan oleh Dinda, kebutuhan. Jadi di sini Dinda diberi kemerdekaan untuk belajar. Artinya memilih atau dengan cara kita menanyakan maunya seperti apa sih, belajar ya seperti apa atau bagaimana. Kemudian nanti kita jadi tahu, dan setelah tahu antara Dinda dengan gurunya, nanti sama-sama akan menemukan solusinya seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Bu Siti. Berarti untuk jawaban Dinda yang nomor 1 itu dia butuh sebuah pilihan yang agar dia tidak bosan gitu dalam pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Selanjutnya untuk yang kedua, jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Boleh? Bu Siti, monggo. Ya, tersebut ya Dinda maksudnya butuh perhatian dari ibu guru. Iya, butuh perhatian khusus. Ya. Khusus. Berarti di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang mungkin ya. Jadi di sekolah dia harus butuh perhatian khusus dari gurunya. Gitu. Terima kasih Ibu Setia, Bu Siti. Next. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Keyakinan harus ditaati oleh warga sekolah sehingga tercipta budaya yang positif. Masih keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas itu datang dari anak-anak ya, pendapat-pendapat mereka dicatat. Terus setelah dicatat itu nanti pertama kan dikasih kertas, suruh menulis pendapat-pendapat mereka tentang peraturan. Setelah itu nanti ditempel di depan, terus diganti menjadi dari kata-kata yang negatif itu menjadi positif. Contohnya, tidak datang terlambat ke sekolah itu kan masih negatif. Nah, nanti diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu, begitu. Yang lain juga seperti itu, menggunakan kalimat positif. Selanjutnya anak-anak diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tadi datang tepat waktu, itu nanti kita mengajak murid nilai kebajikan apa yang terkandung dalam datang tepat waktu, begitu. Jadi nanti kalau datang tepat waktu itu nilai kebajikannya apa? Ada yang tahu? Kedisiplinan, iya. Itu seperti itu cara membuat keyakinan kelas. Next. Terus tadi sudah pernah disinggung ya. Dari yang pertama yang paling kecil dulu itu peraturan kelas. Peraturan kelas yang ada di kelas itu nanti dikembangkan lagi untuk dibuat keyakinan kelas seperti tadi ya. Terus karena di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas, nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif karena sudah ada keyakinan kelas. Jadi anak-anak akan taat dengan keyakinan kelas mereka. Terus selanjutnya dari lingkungan yang positif itu nanti akan menimbulkan budaya atau budaya menjadi budaya yang positif di sekolah kita nanti. Next. Ini salah satu kesepakatan kelas ya. Anak-anak disuruh menempelkan pendapat mereka, terus kemudian dibuat menjadi kalimat positif. Selanjutnya posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glaser itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama penghukum. Menggunakan hukuman fisik atau verbal seperti kamu lagi patuhi peraturan, itu hukuman. Yang kedua membuat rasa bersalah, membuat orang tidak nyaman atau bersalah, seperti ibu sangat kecewa, berapa kali ibu harus memberitahumu sih? Terus selanjutnya bagaimana perasaan orang tua kamu jika tahu kamu nakal di sekolah? Itu adalah membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah sebagai teman, yaitu mengontrol murid sesuai persuasif. Biasanya ada humor seperti ayo bantu ibu, kali ini tidak apa-apa, lain kali bagaimana kamu ini. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, yaitu guru hanya mengawasi dan dasarnya itu pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau melanggar peraturan terus mendapat konsekuensi, itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, posisi guru dengan murid sama-sama berbuat sesuatu, mempersilahkan murid bertanggungjawabkan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mempersilahkan murid menemukan solusi permasalahannya sendiri. Apa yang kamu bersedia, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang kamu
sebagai manajer. Next. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi juga adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah sebuah segitiga restitusi ya. Dalam menangani sebuah masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh untuk melakukan validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya seperti itu ya. Berarti menggali atau menemukan jawaban kenapa kamu berbuat seperti itu. Terus selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini itu kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, tapi kenapa kamu langgar? Terus selanjutnya, kamu ingin seperti yang bagaimana agar kamu tidak melakukan atau melanggar kesepakatan kelas kita? Terus seperti itu. Next. Di sini masih menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu seperti yang tadi sudah disinggung sedikit, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita harus menstabilkan identitas anak terlebih dahulu seperti tadi ya. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu agar bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Jadi nanti kita akan menanyakan keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar gitu. Next. Praktik penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mencoba praktik segitiga restitusi di kelas saya, dan contoh kasusnya, suatu pagi saat pembelajaran belum dimulai, Firza, ketua kelas 2, lapor kepada Bu Haba kalau Anjen marah-marah kepada Aurel dan tidak bisa menahan emosinya, sehingga sehingga tidak bisa menahan emosinya, sehingga saya sebagai wali kelas itu harus bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Dia jangan dulu. Itu adalah sebuah kasus yang saya praktekkan di kelas, dan tantangan saya untuk kelas bawah itu harus lebih sabar dan kata-katanya itu harus yang mudah dipahami oleh anak kelas bawah gitu ya, tidak seperti yang kelas atas atau SMP. Dia akan mudah untuk mengerti agar menemukan solusi yang menjadi masalah anak tersebut. Itu pengalaman dari saya mempelajari modul budaya positif 1.4 guru penggerak. Terima kasih sediaan Bapak dan Ibu guru semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga walaupun sedikit bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.